Halo guys, selamat datang di Pojok Baca dan di video kali ini gue pengen bercerita. Beberapa bulan yang lalu gue nonton video dari Veritasium ya, videonya ada di sini di ini. Nah ini adalah channel yang gue tonton udah lama banget dari SMP dan menurut gue tuh video-videonya bagus-bagus semua dan daging-daging semua. Nah dia punya salah satu video yang judulnya adalah You Are Not a Visual Learner, dimana dia ngedebunk adanya gaya belajar atau setidaknya efektivitas dari gaya belajar itu sendiri. Nah, video tersebutlah yang memotivasi gue dan menginspirasi gue buat bikin video ini. Gue setuju mayoritas terhadap apa yang disampaikan di video tersebut, dan kenapa itu menarik buat gue, karena sebagai mahasiswa pendidikan selama ini gue banyak mempelajari tentang gaya-gaya belajar dan menurut gue itu cukup dicekoki sih kepada gue gitu. Atau mungkin ini salah gue ya, mungkin gue kurang bisa menelaah, mungkin maksud dosen gue itu sama seperti apa yang ada di video tersebut, gue nggak tahu. Tapi intinya perspektif gue tentang gaya belajar sebelum dan sesudah menonton video ini, video Veritasium tadi, itu berbeda. Jadi gue pengen sharing perspektif gue tentang gaya belajar itu overrated. Nah, untuk ngebahas topik ini, coba kita lihat dulu dari berbagai perspektif. Jadi gaya belajar itu dampaknya apa sih untuk berbagai perspektif, untuk akademisi atau praktisi mungkin, untuk guru dan juga untuk siswa, tapi bakal gue tekanin banyak di siswa sih. Nah, untuk akademisi atau praktisi, setahu gue sudah banyak banget teori-teori tentang gaya belajar atau kecerdasan atau bagaimana orang kecenderungan dalam belajar, preferensi dalam belajar gitu, itu sudah banyak banget gitu, dan sudah banyak banget juga tes yang dihasilkan di internet berdasarkan teori-teori tersebut gitu. Nah, selanjutnya untuk guru, menurut penelitian yang gue lihat dari video Veritasium tadi itu, sekitar 95-98% guru itu percaya bahwa gaya belajar itu benar adanya dan segitu signifikan gitu dampaknya. Jadi intinya kalau misal guru menyampaikan materi dengan cara yang sesuai dengan bagaimana siswa itu belajar, maka hasilnya harusnya signifikan lebih bagus gitu. Nah, selanjutnya dari perspektif siswa. Perspektif siswa ini yang kena banget di gue. Menurut gue ya, gue tuh orangnya visual banget. Dulu gue merasanya gue harus visual banget. Jadi gue harus ngelihat infografis dan lain-lain. Dan gue juga punya banyak temen yang punya prinsip yang cukup strict tentang gaya belajarnya gitu. Jadi kalau mereka bilang, oh gue visual banget, ya mereka bener-bener ogah banget baca buku. Atau, oh gue auditory banget, mereka dengerin podcast terus-terusan gitu. Atau gue kinestetik banget, sukanya main bola doang, gak suka belajar matematika gitu loh. Dan menurut gue realitanya di kalangan siswa adalah kita mungkin sudah terlalu banyak terpapar bahwa gaya belajar itu benar adanya dan segitu signifikan, sehingga kita jadinya melabeli diri kita dengan suatu gaya belajar yang mungkin sempat berhasil di kita gitu loh. Jadi mungkin kalau sekali lu bisa belajar melalui video dan lu dengar kata-kata adanya gaya belajar dan lu mulai melabeli diri lu bahwa oh ya, gue visual banget orangnya, gue harus video banget, gue harus infografis banget nih, orang harus lihat poster gitu-gitu. Nggak bisa tuh gue cuman baca buku doang dan lain-lain. Nah, selanjutnya kenapa topik ini menarik buat gue? Karena menurut gue itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi proses belajar itu terjadi. Dan itu terlalu disimplifikasi menurut gue kalau cuman berdasarkan pada gaya belajar. Oke, ini anak tuh kinestetik banget, gue harus ngajarin dia matematika sambil lompat-lompat misal. Oh, ini anak auditory banget, ternyata gue harus ngajarin konsep logaritma dengan podcast. Gitu-gitu. Salah satu teori lain yang menarik untuk dibahas menurut gue adalah the multimedia principle atau prinsip multimedia, yang simpelnya adalah bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu sebaiknya kita menggunakan berbagai modalitas gitu atau berbagai jenis media untuk menyampaikan suatu pesan melalui berbagai channel indera. Contohnya, kalau misalnya kita mau menyampaikan ke seorang anak SD bahwa bumi itu bulat, kan ada dua opsi ya. Kita bisa ngasih tahu dia, hey, bumi itu bulat. Atau kita bisa ngasih dia foto bahwa bumi itu bulat, ya dikasih aja lihat kayak gitu. Atau prinsip lain yang menggunakan prinsip multimedia adalah kita membuat suatu video misal yang menggambarkan bahwa bumi itu bulat, ya ada visualnya bumi bulat, ada audionya membicarakan bahwa bagaimana bumi itu bentuknya bulat, dia berputar dan lain-lain, dan juga ada teks di atas, the earth is round atau bumi itu bulat. Nah, prinsip tersebut meyakini bahwa belajar itu akan lebih mudah dan lebih optimal terjadi ketika sebuah pesan disampaikan dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai channel indera manusia gitu. Jadi kalau kita pikir lagi ya, kalau gue orangnya itu reading atau writing banget, kan bukan berarti gue nggak akan paham dengan sebuah video yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat dengan audio dan ada teks sedikit bahwa bumi itu bulat. Kan juga pasti gue sangat terbantu dengan media berbentuk seperti itu.
Nah, selain itu coba deh kita pikir secara intuitif. Kan ada ya mata pelajaran atau subjek-subjek yang memiliki metode-metode tertentu yang efektif untuk subjek tersebut gitu. Contohnya, yang dibahas oleh Veritasium juga, ya secara intuitif mayoritas orang akan lebih berhasil mempelajari geografi ketika disediakan dengan peta. Dan juga semua orang akan lebih efektif mempelajari tentang bahasa dengan reading, writing, dan juga video mungkin di mana adanya dialog gitu loh. Jadi itu ya sangat erat juga kaitannya dengan pelajaran apa sih sebenarnya dipelajari gitu. Nah, selanjutnya itu juga berhubungan dengan pengetahuan prasyarat. Mungkin aja lu terlanjur melabeli diri lu tuh sebuah visual learner karena ketika lu mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris deh menggunakan buku-buku yang tebal-tebal dan disuruh bikin essay, lu merasa kesulitan banget dan lu mengeluhkan bahwa ini kurang visual, ini teks semua. Nah, mungkin aja memang pengetahuan prasyarat lu tentang bahasa Inggris itu masih kurang gitu. Mungkin aja tujuan pembelajarannya terlalu tinggi. Mungkin aja lu kemarin belum paham tentang simple grammar dan sekarang disuruh bikin essay yang kompleks gitu kan pasti susah. Jadi pengetahuan prasyarat dan field of experience yang kemarin kita udah bahas itu erat juga kaitannya dengan hal ini. Dan terakhir motivasi dan mindset ini basic banget ya dan ini sangat intuitif menurut gue. Pasti kalian juga tahu lah kalau lu malas belajar ya lu pasti nggak akan bisa belajar. Kalau mindset lu nggak growth mindset tentang belajar ya lu juga nggak bakal bisa belajar. Seperti yang gue bahas kemarin, kalau misalnya lu udah ngomong aduh gue goblok banget matematika, mau yang ngajarin lu Einstein juga kalau lu masih merasa kayak gitu, lu punya mental block kayak gitu, lu nggak bakal bisa belajar. Jadi motivasi dan mindset itu penting banget juga di sini. Oke, terakhir ini key takeaways dari video ini simple banget sebenarnya. Jangan melabeli diri lu dengan salah satu gaya belajar yang spesifik. Jangan, karena kompleks banget men. Belajar itu kompleks banget dan banyak banget yang pengaruhinya. Ada materinya, ada tujuan pembelajarannya, ada strateginya, ada metodenya, ada medianya, ada sumber belajarnya gitu loh. Jadi ketika semua itu berkontribusi dan bekerja sama dengan sangat baik untuk memfasilitasi lu belajar, maka akan terjadi belajar yang optimal gitu loh. Nggak cuman kita merely on gaya belajar. Dan mulai sekarang kalau misal lu merasa ya gue visual banget nih orangnya atau gue auditory banget nih orangnya, dan ketika lu dikasih tugas-tugas sama guru lu atau sama dosen lu, ya lu jangan mengeluh lah gitu kalau misal cara mengajar guru lu itu sangat berbeda dengan gaya belajar yang lu kira lu punya gitu kan. Lu bisa aja misal guru lu sukanya emang lecture tapi lu orangnya harus belajar dari video banget, ya lu cari tahu aja misal minggu depan gue akan ngebahas tentang pajak gitu, ya sebelum itu lu cari aja video-video dulu di internet tentang pajak yang bisa membuat lu semakin termotivasi, membuat field of experience lu semakin luas tentang pajak dan pengetahuan prasyarat lu semakin luas tentang pajak, yang akan membuat transisi lu untuk memahami apa yang diajarkan oleh guru lu atau dosen lu besok ketika kelas itu lebih mudah. Dan konsep ini juga bisa banget di-apply di berbagai subjek lainnya. Gitu sih, jadi good luck aja buat semua mahasiswa di luar sana. Semoga lu bisa survive di perkuliahan dan semoga lu bisa bijaksana dalam menentukan bagaimana cara lu belajar. Jangan terjajah oleh adanya konsep gaya belajar sehingga lu nggak mau mempelajari hal-hal yang bukan sesuai gaya belajar lu gitu. Edgy banget sih menurut gue gitu. Oke, sekian kayaknya cerita gue hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Hannes Yakiamun dan jangan lupa sedikit-sedikit belajar.